wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah sekalian, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah, kita bisa kembali bersilaturahim dalam kajian secara offline dan online ini untuk kembali melanjutkan pembahasan tafsir surah Asy-Syu'ara. Yang tidak terasa kita sudah di bahagian pokok dari surat Asy-Syu'ara ini. Kita memasuki sekarang kisah Nabi Nuh alaihi salam, ayat yang ke-105. Kita baca dulu ayatnya, ya. Silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلين قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد من المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ya, Sadaqallah. Kita lihat surat Asy-Syu'ara dari ayat 105 sampai dengan 122. Kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Telah mendustakan kaum Nuh, ya. Kaum Nuh itu mendustakan para rasul itu. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ingatlah ketika salah seorang di antara saudara mereka yaitu Nuh, ini kalimatnya menarik, saudara mereka Nuh. Jadi Nabi Nuh itu adalah bukan orang asing bagi kaumnya, tapi orang yang dikenal, ya. Salah seorang saudara mereka Nabi Nuh itu berkata kepada mereka, ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah utusan Allah yang nyata. Kemudian seorang rasul yang dipercaya, ya, amin, yang jujur. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Artinya adalah adalah engkau bertakwa kepada Allah kalian semua dan patuhilah aku. Perintah bertakwa dan patuhi Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan tidak ada aku meminta kepada kalian apapun
dalam bentuk hadiah ataupun balasan ataupun upah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sungguh tiada lain balasan yang aku peroleh adalah dari Allah Tuhan semesta alam. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan patuhilah aku. Qalu, kaumnya mengatakan, anu'minu laka wa taba'akal ardalun. Wahai Nuh, apakah kami akan beriman kepadamu dan mengikuti orang-orang yang hina? Karena dianggapnya dulu yang menjadi pengikut Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Nabi Nuh menjawab, bagaimana aku tahu apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mana mungkin aku tahu apa yang mereka perbuat sesungguhnya. Entah mereka jadi demikian sekarang ini, ya. Nabi Nuh tidak tahu. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Sesungguhnya hisab terhadap perbuatan mereka tersebut, ya, tidak lain adalah menjadi urusan Allah Tuhanku. Kalau kalian menyadari. Wa ma ana bitaridil mu'minin. Aku sendiri, kata Nabi Nuh, bukanlah orang-orang yang akan mengusir orang-orang mukmin. Jadi maksudnya nggak mungkin orang-orang yang kalian pandang hina ini aku jauhi. Mereka adalah orang-orang yang sudah di dalam keimanan. Kemudian in ana illa nadhirun mubin. Ya. Sesungguhnya aku adalah, kata Nabi Nuh, seorang pemberi peringatan yang nyata. Kemudian kata kaumnya lebih lanjut, la illam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumi. Kaumnya bilang kepada Nabi Nuh, hai Nuh, kalau kau enggak berhenti atas ocehanmu, dakwahmu ini, maka kamu pasti akan termasuk orang yang kami rajam. Kami rajam itu jadi dikubur badannya hingga kepalanya dilemparkan batu sampai mati. Jadi kaumnya begitu marahnya, kesalnya kepada Nabi Nuh, akan menghukum Nabi Nuh sehina itu. Qala, maka kemudian Nabi Nuh mengatakan, Rabbi, ini beliau berdoa kepada Allah, inna qaumi kadzabu. Ya Tuhan, sesungguhnya kaumku begitu hebatnya mendustakan aku, sampai bermaksud hendak membunuh Nabi Nuh sedemikian rupa. Fahtah baini, maka bukalah. Asalnya ini artinya bukalah antara aku dan antara mereka. Fathah, satu buka. Maksudnya tetapkan satu keputusanmu ya Allah. Hukum baini wa bainahum bi hukmikal adil. Ya. Hukumlah apa yang terjadi di antaraku dan mereka dengan hukum yang adil. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari orang-orang mukmin. Orang beriman yang bersama Nabi Nuh itu diselamatkan. Fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhur. Lalu akhirnya kami selamatkan Nabi Nuh dan orang yang bersama beliau dalam sebuah kapal yang penuh, ya, isinya penuh, ya, pasang-pasangan, ada banyak makhluk, binatang-binatang, ya. Tsumma aghraqna ba'dul baqi. Kemudian kami tenggelamkan sisanya dari orang-orang yang tidak ada di kapal itu. Inna fi dzalika la ayatan. Kalimat yang sama dengan kemarin kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim. Inna fi dzalika la ayatan. Sesungguhnya dalam peristiwa ini, yakni peristiwa Nabi Nuh, terdapat sebuah tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan sayangnya adalah yang terjadi, kebanyakan manusia, kebanyakan mereka tidak beriman.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kita sudah singgung kemarin tentang maha perkasa lagi maha penyayang. Baik, kita lihat ya. Ketika diawali kalimat ini dengan kadzabat qaunuhinil mursalin. Jadi ini isyarah daqiqah, isyarah yang sangat cermat, ya, teliti, bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam kalimat ini, kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan salah satu rasul utusan Allah. Jadi mereka mendustakan para rasul. Mendustakan Nabi Nuh sama dengan mendustakan rasul-rasul yang lain. Makanya disebutkan dengan kalimat kadzabat qaunuhul mursalin. Jadi kita lihat surah ini berpindah kisahnya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Wa huwa saiful anbiya, dia boleh dibilang nabi yang paling tua, nabi yang pertama. Di annahu atwaluhum umran, karena Nabi Nuh adalah nabi yang paling panjang umurnya. Wa asyadduhum bala'an fi ma'a qaumihi as-sufaha al-mujrimin. Dan beliau adalah nabi yang begitu banyak merasakan tantangan, ya, cobaan yang berat yang datang dari kaumnya yang bodoh itu, ya, yang bodoh, yang durhaka. Faqad makatha baina adhurihim tis'umi'atin wa khamsina sanah yad'uhum ila Allah. Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya itu selama 950 tahun, terus mengajak kaumnya kepada jalan Allah ini. Ya. Falam yalqa illa sujudan wa inadan wa sukhriyatan wa istihza'an. Tapi apa yang terjadi? Sikap kaumnya, mereka merespon Nabi Nuh dengan sikap pengingkaran, penolakan, bahkan penghinaan, diejek Nabi Nuh, direndahkan. Wa qad ahlakallahu qaumahu bil gharq bit tufan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Nuh ini dalam bentuk ditenggelamkan mereka melalui topan badai yang besar, yang semuanya tenggelam kecuali yang ada dalam kapal Nabi Nuh. Ba'da an ya'isa Nuh alaihi salam min imanihim fada'a alaihim bil halak. Semua ini sesudah Nabi Nuh hampir putus asa dalam dakwah ini, mengajak mereka kepada beriman, tapi mereka semuanya menolak. Maka barulah Nabi Nuh itu angkat tangan memohon kepada Allah agar membalas kaum, menghancurkan kaum. Wasuratu huna, dalam surat Asy-Syu'ara ini tatahaddath an qissatihi bil ijaz. Mengisahkan kisah Nabi Nuh ini cuma pokoknya saja, inti-intinya saja. Li'annahu ja'a fi mawatin ukhra tafsiluha kama fi suratil A'raf wa Hud wal Mu'minun. Karena kisah Nabi Nuh sudah diterangkan yang detailnya, lebih terperincinya dalam surah-surah yang lain, ya, seperti di surah Al-A'raf, ya, di surah Hud, di surah Al-Mu'minun. Wa hadhihi al-qissatu tsalitsah fi hadhihi suratul karimah. Kisah Nabi Nuh ini dalam surah Asy-Syu'ara adalah kisah Nabi yang ketiga. Ya. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uhu. Disinilah kemudian Allah berfirman di ayat 105 dengan kalimat dimulai kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Telah mendustakan kaum Nuh terhadap Nuh sebagai rasul Allah itu. Arada Nuhun da'watahu ala qaumihi bil lutfi wal inah. Awalnya Nabi Nuh itu mengajak kaumnya penuh dengan santun, penuh dengan kelemah lembutan, cara yang baik. Sebagaimana umumnya ada ini disuruh menyampaikan dakwah itu harus dengan lemah lembut, ya, penuh kasih sayang.
Wahia tatalakhas bi taqwallah wa ta'atu rasul. Inti dakwah Nabi Nuh dua. Mengajak bertakwa kepada Allah, artinya kita berhubungan dengan Allah secara baik. Dan yang kedua, mengajak kaumnya mengikuti jalan hidup Nabi Nuh sebagai utusan Allah. Nanti ini di surat yang lain sama ini, mengajak bertakwa kepada Allah dan mengajak mengikuti Rasul yang berdakwah itu. Ya, kalau kaumnya Nabi Nuh mengikuti Nabi Nuh. Wa bayyana lahum annahu nasihun lahum. Nabi Nuh menerangkan kepada mereka bahwa maksudnya beliau baik, beliau memberi nasihat, memberi pengarahan, memberi pencerahan kalau bahasa sekarang. Ya. Aminun fit tablighir risalah. Beliau sosok yang jujur apa adanya menyampaikan risalah wahyu Allah ini kepada mereka. Wa annahu la yatlubu minhum syai'an minal mal. Beliau dalam berdakwah tidak bermaksud mengharapkan harta apapun dalam bentuk upah apapun yang disampaikan kepada Nabi Nuh. Tidak, bukan itu maksud dan tujuannya. Ya, seperti kita kalau banyak dalam kondisi sekarang kan orang-orang di satu bagian merespon kebijakan eksekutif, di legislatif kencengnya supaya ini kemudian didamaikan ya dengan hal yang berbentuk harta, sogokan upah atau apa. Nah, itu kan tujuannya begitu. Jadi orang itu galak, orang itu protes supaya dia diangkat, supaya dia diberikan sesuatu. Nabi Nuh menjelaskan bahwa beliau menyampaikan dakwah ini tulus, betul-betul tanpa pamrih. Kalaupun ada balasan, balasan yang beliau harapkan cuma satu, balasan dari Allah, bukan balasan dari mereka kaum Nabi Nuh itu sendiri. Jadi betul-betul nggak ada maksud untuk kekuasaan, mengambil harta mereka, menguasai harta mereka apalagi, atau mendapatkan pemberian dari mereka, tidak. Nabi itu sampaikan itu. Wa annahu la yatlubu minhum syai'an minal mal ala hadan nushi wa tadhkir. Atas perilaku beliau memberikan pencerahan kepada kaumnya, memberikan nasihat dan dakwah kepada kaumnya ini, beliau tidak mengharapkan harta sedikit pun. Innama ajruhu ala rabbil alamin. Sungguh hanyalah balasan yang beliau harapkan adalah dari Allah Tuhan semesta alam. Wa hadhihi hiya wazifah jami'ur rusul. Inilah tugas semua rasul seperti itu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya sama. Jadi semuanya ini sama. Sama-sama. Nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, itu sama kata-katanya. Kami tidak mengharapkan apapun. Balasan kami dari Allah. Kami hanya menyampaikan misi agar kalian bertakwa kepada Allah, menyembah, beribadah hanya kepada Allah saja, dan kalian mengikuti cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi utusan Allah itu diikuti. Ya kalau kaum Nabi Nuh mengikuti ajaran Nabi Nuh Alaihissalam. Kemudian diterangkan juga di sini tablighu da'watillahi liwajhillah. Semua para nabi menyampaikan dakwah dengan mengharapkan semata-mata ridha Allah. Li'annahum hudatun wa laisu jubatan. Mereka itu adalah sosok yang dipilih oleh Allah sebagai petunjuk jalan, ya, yang memberikan rambu-rambu jalan kebenaran. Bukan orang yang muncul dengan sendirinya karena ingin tersohor, ingin jadi pemimpin, ingin jadi penguasa. Bukan. Walakinnal qaumu kanu mughraqina fid dhalal wal ijram. Tapi sayangnya kaumnya Nabi Nuh tetap dalam keadaan tenggelam di dalam kesesatan dan kedurhakaan itu sendiri.
fazajaruhu wa tawa'aduhu bil qatli akbahu qatlatan. Bahkan kaumnya Nabi Nuh merespon dakwah Nabi Nuh itu dengan respon yang sangat tidak mengenakan. Ya. Mereka mengingkarinya, mendustainya, bahkan mengancam Nabi Nuh alaihissalam akan membunuh Nabi Nuh alaihissalam dengan satu bentuk pembunuhan yang sangat kejam pada zaman itu, yaitu mengubur Nabi Nuh, mau dirajam. Itu kan pembunuhan yang sangat kejam di zaman itu. Dirajam bil ahjar hatta tazhaqa ruhuhu, yaitu dengan cara beliau ditanam, dilempari batu sampai pergi ruhnya. Jadi pembunuhan yang sadis, ya kalau boleh dibilang pada zaman itu. Jadi orang itu dikubur nggak berdaya apa-apa, kan tangannya nggak ada. Kalau ada tangannya dia masih bisa begini, batu itu begini katakanlah. Ini nggak ada, sudah diam saja begini, dilempari batu. Nah, itu pembunuhan yang kejam, yaitu yang diancamkan oleh kaum Nabi Nuh kepada beliau. Pada alaihim an yafsilallahu bainahu an yafassilallahu bainahu wa bainahum. Maka kemudian Nabi Nuh akhirnya berdoa. Setelah akhirnya kaumnya itu, ini intinya nih, menolak, lalu kemudian mengancam Nabi Nuh, maka barulah Nabi Nuh setelah tahu kaumnya udah gak bisa dibilangin lagi, udah dengan cara yang lembut, cara yang penuh kasih sayang, gak bisa lagi mendengar, makanya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Doa Nabi Nuh itu adalah minta Allah memutuskan sesuatu yang adil dalam konteks hubungan dia dengan kaumnya ini. Bihukmihil adil, dengan hukum yang seadil-adilnya. Fa'ahlakahumullahu bitufan. Lalu yang terjadi adalah karena mereka menantang supaya Nabi Nuh membuktikan kalau dia utusan Allah, dia bisa berbuat apapun, sebagaimana Allah bisa berbuat apapun terhadap hamba-hambanya. Maka Allah hukum mereka dalam bentuk dihancurkan dengan badai tofan itu. Wa najjallahu Nuhan wa man ma'ahu bi himlihim fis safinah. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan kaum yang bersama dengan beliau semuanya dari orang-orang mukmin dibawa di dalam safinah, sebuah kapal itu. Kapal yang dibuatnya yang kalau kisah-kisah yang lain kan dibikin kapal dulu di tengah kota, orang-orang curiga, orang-orang ngejek. Apa yang bikin kapal di tengah kota? Kalau bikin kapal di pantai, itu memang betul masuk akal, dekat ini di tengah kota. Awalnya diejek-ejek itu semua. Wa ja'ala hadhil haditsah ayatun lil alamin. Ya. Kalau kita perhatikan, wa ja'ala hadhil haditsata ayatan lil alamin. Peristiwa Nabi Nuh yang semacam ini itu adalah peristiwa yang menjadi pelajaran buat kita. Begitulah kaum kalau menolak orang yang sangat baik, datang dengan maksud baik, tidak punya tujuan duniawi, tidak bermaksud mengambil kekuasaan mereka, tidak bermaksud mengambil harta mereka, tidak minta upah dari mereka, mengajak kepada kebenaran supaya mereka kembali kepada ajaran yang pernah ada pada zaman Nabi Adam. Ketika Allah turunkan beliau Nabi Adam, nanti akan datang petunjuk, kata Allah. Siapa yang mengikuti petunjuk, dia akan selamat. Nabi Nuh mengingatkan itu supaya takwa kepada Allah, ingat kepada petunjuk Allah, dan ikuti cara hidup Nabi Nuh sendiri yang merupakan utusan Allah. Nah, ini jadi tanda ketika kaum yang sudah sedemikian baiknya utusan Allah mengajak kepada mereka kepada kebenaran itu, mereka menolaknya, bahkan menantangnya, bahkan mengancam Nabi Nuh akan merajam Nabi Nuh, akan membunuh Nabi Nuh dengan cara dirajam tadi. Maka akhirnya Allah menurunkan keadilannya. Nah, ini semua nabi-nabi akan kita saksikan di ayat ini. Semua nabi akhirnya Allah turunkan keadilan kepada mereka, kepada kaum mereka. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uhu. Nah, kita bisa lihat apa yang saya terangkan ini dalam firman Allah di ayat-ayat berikut. Dari ayat 116 berikutnya itu berbunyi qalu, kaumnya bilang, la illam tantahi ya Nuh, kalau engkau tidak berhenti ya Nuh, la takunanna minal marjumin, engkau benar-benar akan
termasuk orang-orang yang dirajam. Itu diancam Nabi Nuh begitu. Kau akan kami rajam. Qala Nabi Nuh kemudian mengatakan, nah ini kata-kata Nabi Nuh semacam mengadu kepada Allah. Kepada siapa lagi dia mengeluhkan respon atau sikap kaumnya ini? Maka dia mengadu kepada Allah, Rabbi inna qaumi kadzabun. Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini benar-benar mendustakan aku. Menolak untuk menolak untuk menerima ajakanku ini. Dan bukan hanya menolak kemudian pergi atau menolak sekedar menolak. Itu mungkin gak jadi masalah. Urusannya tidak panjang. Tapi menolak dan mengancam Nabi Nuh akan membunuh Nabi Nuh dengan cara yang kejam tadi. Faftah baini wa bainahu fatha. Maka Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah, putuskan sesuatu, sebuah keputusan yang seadil-adilnya antara urusanku dan urusan kaumku ini. Jadi kata Nabi Nuh, uhkum baini wa bainahum bihukmikal adil. Seolah-olah bahasanya begitu. Ya Allah, hukumkanlah, turunkanlah keputusanmu yang seadil-adilnya dalam menghukum apa yang terjadi di antara kami. Wa najini, dan Nabi meminta, kalaupun dihukum dan diazab, jangan seperti kayak kita sekarang ini di Sumatera, semuanya kena. Nabi Nuh tidak, mintanya selamatkan aku. Meskipun badai itu menghantam semuanya, untuk aku dan orang-orang yang beriman bersamaku, tolong selamatkan. Nabi Nuh minta begitu. Tolong diselamatkan aku dan orang-orang beriman yang bersamaku. Fa'anjainahu wa ma'ahu. Maka akhirnya Allah kabulkan. Allah selamatkan beliau dan orang-orang yang bersama dengan beliau dari orang-orang mukmin tadi, fil fulkil mashhun, dalam sebuah kapal yang akhirnya penuh sesak. Kapalnya jadi penuh itu. Karena semua orang yang beriman ikut bersama beliau. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 90. Banyak berpasang-pasangan ada, dan bahkan binatang-binatang dibawa, ya, akar-akar pohon juga dibawa, burung pun ikut bersama, semua binatang, ya. Jadi makhluk hidup yang ada di zaman itu boleh dibilang cikal bakalnya adalah yang tersangkut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi makhluk hidup di dunia ini yang ada sekarang ini itu awalnya dari situ. Bahkan untuk Nabi Nuh sendiri itu orang-orang yang beriman bersama beliau itu dikatakan dalam sebuah ayat, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan Nabi Nuh dan keturunannya itulah yang tersisa dari umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi istilahnya saat itu manusia sudah habis, katakanlah begitu. Yang ada adalah yang terbawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Itu diterangkan dalam surat Shafat, surat yang ke-37 ayat 77. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqi. Kami jadikan, kata Allah, anak keturunan Nabi Nuh yang terbawa dalam kapal itu semua, yaitu ada anak Nabi Nuh yang saleh itu 3, Sam, Ham, dan Yafid. Ya, sekali lagi Sam, Ham, dan Yafid. 3 anak Nabi Nuh inilah yang menjadi anak keturunan bersama beliau, dan itulah yang menjadi cikal bakal umat manusia di zaman ini. Jadi sebetulnya dunia waktu itu sudah kosong dari orang-orang kafir. Nggak ada orang kafir lagi. Karena doa Nabi Nuh waktu itu di surat Nuh, beliau minta kepada Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhan, jangan kau biarkan orang-orang kafir hidup berketurunan dan berkeliaran di muka bumi ini lagi. Itu Nabi Nuh saking kesalnya mungkin, itu doa Nabi Nuh begitu. Ya, kita kalau sudah sampai putus asa yang setinggi itu barangkali, ya doa Nabi Nuh juga boleh dibaca. Nabi Nuh itu membaca doa begitu. Tuhan, jangan biarin orang kafir hidup berkeliaran di muka bumi.
innaka intadzarhum, sesungguhnya ya Allah, kalau engkau biarkan mereka hidup di muka bumi dengan anak keturunan mereka, yudillu wa ibadah, mereka pasti akan menyesatkan hamba-hamba. Jadi orang-orang kafir itu kerjanya pasti akan menyesatkan hamba-hamba yang beriman. Wala yalidu illa fajiran kafar. Dan mereka tidak akan melahirkan keturunan kecuali keturunan yang kafir, yang durhaka lagi. Sampai segitunya Nabi Nuh alaihissalam berdoa, sehingga akhirnya yang naik dengan kapal Nabi Nuh itu adalah yang mukmin saja, dan akhirnya yang hidup di dunia di zaman itu setelah selamat beliau, ya, maka di dunia itu yang ada adalah hanya orang-orang beriman. Ternyata dari keturunan orang beriman itu hari ini saja kita lihat orang bermacam-macam keyakinan. Bayangkan kalau yang naik kapal Nabi itu diangkut orang kafir juga, tapi yang nggak menolak misalnya. Kan ada orang kafir yang mungkin tetap berhubungan baik, misalnya diajak juga. Ini tidak, semuanya tidak diajak. Nah, itu betul-betul hanya orang-orang beriman yang bersama beliau. Karena yang lain nggak percaya. Ya bukannya nggak diajak dalam pengertian Nabi itu nggak mau menyelamatkan mereka. Mereka nggak percaya, ngapain naik kapal? Begitu. Naik kapal Nabi Nuh itu. Walaupun mereka bukan yang mengancam Nabi Nuh atau akan membunuh Nabi Nuh. Yang mengancam Nabi Nuh ya mungkin dengan kesombongannya lebih lagi. Nah, sedangkan yang lain itu nggak mau naik kapal. Ngapain naik kapal? Kayak anaknya Nabi Nuh sendiri. Ya, yang namanya Kan'an. Itu sampai bilang sa'awi ilal jabal. Saya bisa naik kok ke tempat yang lebih tinggi. Yaksimuni minal ma. Nanti kalau sudah sampai di atas, air nggak akan kena kepada dirinya. Nah, kata dia, aku akan selamat, nggak bakal kena air, nggak bakal tenggelam. Itu kesombongan anaknya sendiri itu begitu. Nah, jadi mereka nggak mau naik kapal itu. Yang mau naik kapal adalah hanya orang-orang yang beriman. Di kalangan ahli tafsir, ya, itu mengatakan, seperti tafsir Ibnu Katsir mengatakan, an-nasu kulluhum min dzurriyyati Nuh alaihissalam. Sejak saat itu manusia yang ada adalah manusia anak keturunan Nabi Nuh. Jadi kita ini keturunan Nabi Adam dan keturunan Nabi Nuh, boleh dibilang. Karena keturunan Nabi Adam yang lain yang menjadi orang-orang yang menjadi anak keturunan di zaman Nabi Nuh, lalu menolak dakwah Nabi Nuh, itu akhirnya mereka wafat semua, meninggal dunia semua. Yang ada hanyalah yang dengan Nabi Nuh. Jadi bapak kita, boleh dibilang nenek moyang kita dua. Nenek moyang kita Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Adam dalam konteks seluruh umat manusia asalnya dari beliau. Sedangkan Nabi Nuh dalam konteks seluruh manusia yang Allah selamatkan di muka bumi waktu itu adalah mereka yang naik kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, kata beliau begini. Fa innallaha lam yaj'al li ahadin mimman kana ma'ahu minal mu'minin naslan wala aqban siwa Nuh alaihi salam. Fa kullu man ala wajhil ardi al-yauma min sa'iri ajnasi bani Adam yansabuna ila auladi Nuh as-salasah wa hum Sam wa Ham wa Yafir. Ya. Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama dengan Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman, anak dan keturunannya, kecuali Nuh alaihissalam saja. Ya. Jadi nggak ada keluarga Nabi Nuh yang lain, ya, kecuali Nuh dan anaknya yang terkecualikan itu saja. Maka semua yang ada di muka bumi sekarang dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh yang terselamatkan waktu itu, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Ya, Sam itu yang banyak hidup di Jazirah Arab, termasuk yang ada di Syam, ya Syam, ya sekarang Palestina, Yordania, Libanon, itu daerah sekitar itu. Kemudian Ham itu adalah mereka yang tinggal di sana, di daerah Afrika, orang-orang yang ya sampai banyak berkulit hitam, itu begitu, itu di sebelah sana, karena mereka tinggal di daerah yang banyak mataharinya, lebih banyak waktunya. Dan kemudian Yafid. Nah, Yafid itu orang-orang yang
menjadi keturunan penguasa, berkulit merah, putih. Nah, itu orang Eropa sana, jadi bangsa Romawi, bangsa Parsi, semuanya itu di sana. Nah, itu yang jadi keturunan Nabi, anak Nabi Nuh. Itu bisa dilihat dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ya, Darul Kutub Al-Ilmiyah Asy-Syamilah. Ya. Kemudian, ya, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini kita lihat ya, keterangan lebih lanjut. Ketika Nabi Nuh mengatakan fa'anjainahu wa ketika Allah katakan fa'anjainahu wa ma'ahu fil fulkil mas'un, kami selamatkan Nabi Nuh dan orang yang bersamanya dalam kapal yang penuh itu, ya, yaitu kapal yang penuh fis safinatil mamlu'ah bil bashar, ya, kapal yang penuh dengan orang-orang. Lalu kemudian Allah katakan summa azraqna ba'dal baqi, kemudian kami tenggelamkan sisanya. Inna fi dzalika, ditutup kalimat ini, inna fi dzalika la ayatan. Sesungguhnya di dalam hal kejadian Nabi Nuh ini dengan kaumnya, ini adalah pembelajaran buat kita umat Islam sekarang. Hanya saja kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, jadi kita ini mesti dapat pelajaran dengan kita Nabi Nuh, udah tambah taat, tambah dekat kepada Allah. Lebih banyak dari orang-orang yang akhirnya tetap tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ya, sudah saya terangkan sedikit ya. Biasanya itu rahim dipadankan dengan ghafur. Ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Tapi di sini maha perkasa lagi maha penyayang. Kenapa? Karena sedang menerangkan kaum yang dihadapi oleh para nabi ini, kaum-kaum pembangkang, maka Allah mengazab mereka. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah azab mereka, Allah bisa hukum mereka. Tapi juga Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah bisa mengampuni mereka juga. Buat umat Nabi kita Muhammad SAW supaya sadar Allah maha perkasa. Bisa saja umat Nabi Muhammad juga dibikin kayak kaum Nabi Nuh, kayak kaum Nabi Saleh, kayak kaum Nabi Hud juga sama. Dan Allah aziz. Tapi Allah juga rahim. Dia menyayangi kita umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad ditangguhkan hukumannya, ya, tidak seperti kaum-kaum yang lain. Hanya dikasih pelajaran-pelajaran seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita hari ini. Katakanlah peristiwanya seperti yang terjadi di Sumatera, kurang lebih begitu, ya. Yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu bentuk contoh pelajaran hukuman kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan itu sebagai pembelajaran. Pertama, Allah katakan di sebuah ayat di surat At-Taghabun ayat 11, ya, surat yang ke-64 ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu kejadian pun yang tidak mengenakan dialami oleh umat ini kecuali terjadinya atas izin Allah. Pengertian atas izin Allah itu maksudnya adalah Allah mengetahuinya. Tapi bukan berarti Allah ridho. Ya, bukan berarti Allah suka dengan musibah itu, bukan. Allah mengizinkan terjadinya. Kayak kita dalam kehidupan ini ada diizinkan orang-orang kafir. Kalau maunya Allah, ridhonya Allah adalah semua orang beriman, semua orang taat kepadanya. Itu ridho Allah di situ. Tapi ketika ada orang memilih jalan kekafiran, dan Allah memang memberikan kebebasan mereka berpikir, maka atas izin Allah orang itu kafir. Atas izin Allah orang itu berada di dalam kesesatan. Makanya bunyi kalimat yahdillahu mayyasha wa yudillu mayyasha. Kalau dibaca jangan diartikan Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki. Jangan dibacanya begitu. Itu seolah-olah Allah yang menyesatkan mereka. Dibacanya mestinya kalau kita orang yang katakanlah dekat dengan Allah itu membahasakannya, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, yang dipilihnya, dan Allah membiarkan dalam kesesatan orang-orang yang memilih jalan kesesatan itu. Karena kesesatan itu dipilih oleh mereka. Pilihan Allah kepada mereka adalah petunjuk. Makanya dikirim Nabi, dikirim Rasul.
Maunya Allah semua orang ini beriman. Itu kalau ditanya kehendak Allah, keinginan Allah, ridhonya Allah, situ. Tapi atas izin Allah juga ada orang-orang kafir. Begitu pula dalam konteks musibah, maka ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu kejadian pun dalam kehidupan di muka bumi ini kecuali terjadinya atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang yakin dengan keterangan seperti ini bahwa musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi hal yang tidak mengenakan pun terjadi, seperti hari ini umat Islam masih terus seolah kalah, seolah terzalimi, belum pernah kembali kepada masa-masa jayanya di masa lalu, maka itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Allah yang menginginkan ini terjadinya selama ini seperti itu. Tapi tidak berarti ini akan berlarut-larut seperti ini. Tidak. Buktinya di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang masih di Mekah itu merasakan kezaliman-kezaliman kaum kufar Quraisy kepada mereka. Jadi begitu Nabi sudah tinggal di Madinah, akhirnya mulai pertolongan Allah kepada beliau dan para sahabat, dan pada akhirnya di tahun ke-8 Hijriah beliau kembali bisa menguasai kota Mekah, Fathu Mekah. Itu terjadi atas izin Allah semua. Tapi jangan sampai omongan ini seolah-olah jadi corong para pejabat membahasakan belum apa-apa, udah takdir Allah, udahlah terima aja. Bukan begitu sebetulnya. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah ya, tidak terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah. Kita jangan baca ayat sampai di situ. Baca ayat lagi yang lain. Ayat yang lain ada mengatakan, ya, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Ada ayat lain di surat Asy-Syura ayat 30, tidak ada satu kejadian pun yang menimpa kalian kecuali kejadian itu terjadinya karena sebab ulah tangan perbuatan kalian. Karena dosa-dosa kalian. Ada di situ disebutkan. Wa yafu an katsir, itu pun masih Allah maafkan sebagian besar lainnya. Jadi katakanlah kita punya dosa 1000 gitu misalnya, yang sudah Allah kirimkan azabnya kepada umat Nabi Muhammad ini supaya mereka sadar, paling baru 2-3, katakanlah 10. Sisanya yang 990 Allah maafkan. Kita nggak diazab semua. Beda dengan umat kaum Nabi Nuh ini, punya kesalahan 1000, semuanya Allah turunkan saat itu. Sehingga anak mereka diazab oleh Allah habis semuanya. Kalau umat Nabi Muhammad tidak. Allah paling kirim baru sedikit, belum semuanya. Dalam konteks kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir ketika menerima azab, maka azab itu adalah hukuman untuk mereka. Ya, sebetulnya ibaratnya gini, Allah menyasar mereka, tapi karena ada kita di dalamnya, kita kena dampaknya. Orang-orang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, ada dalam komunitas itu, ada dalam masyarakat di Aceh, di Sumatera itu semua, maka mereka kena dampak. Padahal yang Allah ingin hukum adalah orang-orang tertentu. Sama dengan rahmat Allah berupa hujan turun buat kita. Ketika kedurhakaan sudah merajalela, fitnah kehidupan di mana-mana terjadi, Allah bermaksud menurunkan air hujan itu bukan untuk manusia, tapi untuk hewan ternak, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hutan, untuk yang lain. Tapi karena kita hidup di dalamnya, kita dapat nikmat, dapat air hujan juga, kan gitu. Sebetulnya bukan untuk kita, termasuk azab. Azab itu mestinya adalah untuk orang-orang yang zalim itu. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian terhadap satu musibah, satu bentuk azab dari Allah yang tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Orang yang nggak berbuat zalim juga kena, gitu. Kan gambarannya begini, ya. Gambaran kezaliman itu terjadi dalam hadis tadi kan dikatakan ibarat kita dalam sebuah kapal. Katakanlah kita yang baik-baik tinggal di kapal di bagian atasnya, di deck. Ada sebagian orang yang tinggal di bagian bawah. Selama ini dengan berjalan di kapal itu ada bagian atas, bagian bawah, semua sama-sama ketika membutuhkan air mengambil airnya dari laut dan dari kapal. Bagi yang di deck ambil airnya gampang.
Bagi yang di bawah, yang terjadi adalah mereka ngambil airnya mesti naik ke atas dulu, baru dapat air. Ke atas dulu, baru dapat air. Lama kelamaan mereka merasa repot. Karena repot bolak-balik, lalu mereka berpikir, udahlah lobangin aja bawahnya. Lobangin bawahnya kapal, supaya air segera keluar. Kecil aja, dilobangin dikit, supaya air keluar. Gak usah gede-gede, gitu-gitu. Nah, ketika kita yang di atas, atau orang yang dekat dengan orang itu, membiarkan itu tetap terjadi, orang itu melobangi kapal, maka yang akan tenggelam bukan orang yang melobangi kapal itu saja. Semua yang ada seisi kapal akan tenggelam. Nah, disitulah gambaran ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, maka yang akan terjadi adalah azab Allah itu tidak hanya menimpa orang yang berbuat, tapi orang yang membiarkan perbuatan itu pun kena azab itu. Seperti kalimat tentang Nabi Saleh. Itu ada kalimat kadzabat samudu bitahwaha. Ingat ketika kaum Samud itu melampaui batas. Idzin ba'atha asqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Yang terjadi adalah ketika Allah sudah katakan kepada Nabi Saleh, ya, dengan kekuatan yang Allah izinkan kepadamu, engkau bisa menghadirkan seekor unta besar yang kemudian bisa memberikan minum kepada penduduk kaum Samud waktu itu. Kemudian disuruh tapi giliran ngambil airnya. Nabi kaum Samud dapat waktu, kaum kemudian untanya juga dapat waktunya. Tapi ternyata ada idzin ba'atha ashqahum, ada orang yang paling jelek, yang paling jahat di tengah-tengah kaumnya Nabi Saleh itu punya usulan, bunuh aja itu unta. Itu kita jadi nggak dapat giliran air yang banyak, ya. Kenapa harus giliran sama unta? Kita kan yang lebih banyak, kita yang butuh. Gara-gara perbuatan orang itu sendiri. Makanya bunyinya adalah fakadzabuhu fa'aqaruha. Semuanya, ya, akhirnya memutuskan untuk membunuh unta itu. Tapi bunyi ayat itu sesudahnya adalah fadamdama alaihim bidzanbihim. Allah hancurkan kaum Samud itu karena sebab dosa mereka. Disebutnya zanbihin. Zambi itu dosa yang satu. Jadi sebetulnya itu perbuatan satu orang. Tapi yang lain jadi kena dampak. Karena yang lain membiarkan. Maka hukuman Allah akhirnya kena kepada semua. Mungkin ada pertanyaan dari kita berikutnya adalah, itu kalau ada orang yang ada di dalamnya membiarkan kemungkaran tetap terjadi atas mendapatkan azab itu. Bagaimana kalau ada orang yang bukan membiarkan, dia juga tetap amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak terselamatkan. Mereka ada di dalamnya juga. Nah, itu lain lagi. Kalau itu, maka hadis Nabi berbunyi begini. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubah. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya yang tetap berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, tapi akhirnya mereka ikut celaka, ikut kena musibah di dalam hal seperti itu, kata Allah adalah itu karena Allah sedang menyegerakan azabnya kepada orang itu di dunia. Ajjalalahul uqubah fid dunya. Sehingga nantinya begitu dia menyikapinya dengan istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah, dosanya yang tadi saya umpamakan 1000, dia berbuat kesalahan 10, maka dengan dia sudah bertaubat dengan hukuman yang, atau dia kena dampak azab perbuatan orang zalim, orang kafir lain, dia kena dampaknya, padahal dia hanya berbuat sedikit, ya, maka Allah akan mengampuni dia, menerima taubatnya, dan di akhirat orang ini tidak akan mendapatkan azab lagi sedikit pun. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran, kalau Allah menghendaki keburukan pada seseorang, amsaka anhu al-uqubah. Allah pegang azab itu, ditahan, nggak dikasih orang itu malah. Ya. Hatta yuwafiha yaumal qiyamah. Sampai orang itu merasakan azab atas perbuatan dosanya di masa lalu itu nanti di hari kiamat. Itu justru tanda yang tidak baik.
Jadi kalau buat kita orang beriman, orang yang tetap menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, orang yang tetap soleh, orang yang tetap tegak dalam menegakkan kebenaran ini, kalau kita mendapatkan dampak hukuman dari perbuatan orang-orang zalim tadi, maka buat kita itu adalah rahmat sebetulnya. Allah seolah menghukum sedikit supaya nanti di akhirat kita tidak dapat hukuman lagi. Justru sebaliknya, kalau Allah biarkan kita dengan kesalahan kita di masa lalu, dan kita di masa lalu pasti punya kesalahan. Waktu SMA, udah akil balik, Anda gak sholat, Anda gak ibadah, Anda gak puasa. Waktu kuliah juga begitu, mungkin demikian. Maka azab Allah itu yang tadinya terakumulasi akan dihukumkan buat kita di akhirat, itu menjadi hilang, terhapus. Nah, jadi malah kalau Allah menghendaki keburukan pada seseorang, itu dalam hadis itu dikatakan Allah biarkan hukuman itu ditahan sampai nanti dia dihukum di hari kiamat. Jadi cara memandangnya begitu. Ya, kalau ada orang beriman, orang yang baik, ikut kena dampak karena ada tinggal di sana, hadir di sana, maka buat mereka itu adalah cara terbaik Allah menghukum mereka agar mereka selamat nanti di akhirat, tidak mendapatkan hukuman lagi. Itulah makanya bunyi kalimat di dalam ayat-ayat itu adalah ma asaba min musibatin ma asabakum min musibatin, ya, apa namanya tadi, wa yaqu an katsir. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Ya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali karena sebab perbuatan kalian sendiri, dan Allah maafkan sebagian kita yang lain dari dosa-dosa yang lalu yang kita perbuat, nggak semuanya dihukum. Nah, kalau orang yang zalim ini berlaku kepada mereka ayat yang lain, yakni kalimat yang berbunyi zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat, di lautan, karena perbuatan sebagian manusia. Ya. Dan Allah bermaksud liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah hendak menghukum sebagian dari orang-orang yang ada tinggal di situ yang berbuat zalimnya. Boleh jadi orangnya tinggalnya di kota, orangnya tinggalnya di Jakarta, karena dialah pejabatnya, penguasanya misalnya. Tapi hukuman tetap ada pada mereka. Bisa berbentuk hukuman sosial, mereka kena hujat masyarakat, ya terjadi hukuman yang akan datang, nanti kita nggak tahu kapan, apa bentuknya, apakah mereka ditangkap KPK dan lain-lain, itu urusan yang lain. Ya, tapi itu bisa terjadi karena Allah bermaksud dengan apa yang terjadi ini menghukum sebagian, menghukum orang yang berbuat zalim itu. Tujuannya itu. Sedangkan yang tidak berbuat zalim bisa kena dampaknya, ya. Dan itu dalam sebuah hadis lain dikatakan innama yub'atuna ala niyatihim. Nanti di akhirat orang-orang yang kena dampak itu akan dibangkitkan berdasarkan niatnya ada di tempat itu. Kalau tempat itu dia lagi mencari nafkah, lagi bekerja, lagi berjuang, ibu-ibu lagi mengurus anaknya, melayani suaminya, lagi beribadah dengan urusan rumah tangganya, lalu mereka kena musibah seperti itu, maka mereka nanti dibangkitkan dalam keadaan sebagai para syuhada yang mati syahid karena sebab musibah. Ya. Cuma ada tapinya ya, tolong diingat. Kalau kita wafat dalam musibah yang terjadi, termasuk dalam perang fisabilillah sekalipun, peperangan yang terjadi di darat, itu ya tidak semua dosa-dosa kita diampuni. Yang tidak diampuni adalah dosa yang terkait dengan urusan anak cucu Adam. Utang masih dihitung, itu begitu. Lain hal kalau kita wafat di lautan, ya. Kita meninggal dunia dalam bentuk kita di lautan yang penderitaannya lebih berat, karena di lautan itu kita mau pegang nggak bisa pegang apa-apa, kita mau minta tolong nggak ada yang mendengar teriakan kita. Kita mau geser dikit ke sini, barangkali ini yang lebih menyelamatkan, nggak bisa. Betul-betul akhirnya kita tenggelam dan mati dalam keadaan tenggelam, itu lebih berat. Maka dari itu, kalau orang mati syahid di dalam lautan, kata Nabi, itu semuanya diampuni hatta dainahu, sampai utangnya lunas. Ya.
Cara Allah lah nanti mungkin yang berutang itu tetap dikasih, tapi yang punya utang terselesaikan. Itu kalau orang sampai meninggal dunianya di lautan. Apakah sama dengan meninggal dunia kena air bah, lumpur seperti itu atau tsunami seperti itu? Insya Allah sama. Kalau mereka betul-betul wafatnya dalam kondisi di lautan, nggak bisa berdaya apa-apa karena tenggelam, itu beda. Lain hal dengan kita kalau mati hanya karena gempa, hanya karena perang fisabilillah di daratan misalnya. Nah, itu masih dihitung utangnya masih ada. Inilah barangkali para jemaah sekalian uh, peristiwa tentang Nabi Nuh alaihissalam yang coba karena kita dalam kondisi terjadi peristiwa yang kebetulan dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera. Saya singgung sedikit, dan kita tahu tetap ada perbedaan. Kalau hukuman kepada kaumnya para nabi ini, Allah hukum rata habis semuanya. Yang tersisa betul-betul hanya orang beriman. Nanti para nabi yang lain juga begitu. Ya. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah menentukan hukuman kepada mereka tidak menyeluruh, sifatnya parsial, kaum per kaum, bangsa-bangsa tertentu, dan umat Nabi Muhammad sisanya yang lain tetap masih ada sampai sekarang. Makanya boleh dikatakan umat Nabi Muhammad itu masih terjaga, dan ada dua umat lagi yang juga masih terjaga, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya, maka disebut Bani Israel. Makanya Bani Israel itu jadi satu bentuk kaum satu-satunya di muka bumi ini selain umat Nabi Muhammad yang anak keturunannya masih Allah biarkan hidup sampai hari ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada kita umat Islam sebetulnya. Seperti konteks ayat ini kalau kita baca surah Asy-Syu'ara ini awalnya bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa dulu itu. Kemudian Nabi Ibrahim, baru Nabi Nuh, kemudian nanti Nabi Hud, Nabi Soleh, ya, kemudian Nabi Lut, baru kemudian Nabi Syuaib. Nah, itu demikian. Saya kira inilah barangkali sampai dengan ayat 130, 100 bukan, 122 ya. 122 kalimatnya sama. Ya, ayat 121 122 yaitu bunyinya inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.